Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Naulandari dengan NIM 2720054. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris Biologi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif pada butir soal pada mata kuliah Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Biologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dharma Putra MPkim. Sebelum membahas mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif, terlebih dahulu kita akan membahas dulu mengenai analisis butir soal atau instrumen, yang dimana analisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru atau dosen untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Nah, mutu soalnya dapat soal yang bermutu, yakni soal yang dapat memberikan informasi setepat-tepatnya sesuai dengan tujuan yang ada. Apa aja sih tujuan dari analisis butir soal tersebut? Di antaranya yang pertama, mengkategorikan soal. Baik soal itu baik, jelek, atau perlu diperbaikin. Nah, yang kedua yaitu membantu meningkatkan keefektifan alternatif jawaban soal, terutama pada soal-soal yang bersifat mengecoh. Yang ketiga yaitu membantu memperbaiki soal-soal yang memang perlu diperbaiki. Yang keempat, memilih soal-soal yang baik dalam penyusunan. Terakhir, suatu ujian tertentu. Analisis bentuk soal dapat dilakukan dengan cara yang pertama kualitatif, yang dalam kaitannya dengan isi dan bentuknya, yang dimana analisis kualitatif ini mencakup pertimbangan validitas isi dan konstruksi. Nah, yang kedua yaitu analisis kuantitatif, yang dimana dalam kaitannya dengan ciri-ciri statistik. Analisis kuantitatif ini mencakup pengukuran kesulitan soal, diskriminasi, pola jawaban, termasuk validitas dan reliabilitasnya. Nah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu analisis butir soal secara kualitatif. Analisis kualitatif, yang dimana analisis kualitatif adalah analisis butir soal, tes tertulis, perbuatan atau sikap sebelum soal tersebut digunakan atau diujikan. Ada 4 aspek analisis kualitatif. Yang pertama yaitu materi yang akan digunakan. Yang kedua yaitu konstruksi. Ketiga bahasa atau budaya. Dan yang keempat adalah kunci jawaban atau pedoman penskoran. Hal-hal apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama yaitu ada bahan penunjang, yang dimana bahan penunjangnya itu kurikulum yang akan digunakan dalam pembuatan soal tersebut. Yang kedua yaitu buku sumber, karena buku sumber bisa kita gunakan sebagai pedoman dalam pembuatan soal. Nah, yang kedua, selanjutnya yaitu bahan utama. Jika tadi bahan penunjang, maka selanjutnya itu bahan utama, yang dimana bahan utama yaitu tes, soal atau instrumen, lembar penelaahan butir soal, dan kisi-kisi tes. Teknik analisis soal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu teknik moderator dan teknik panel. Yang dimana teknik moderator merupakan teknik berdiskusi yang dilengkapi dengan penengah atau moderator dan seorang penulis. Kita akan membahas mengenai teknik moderator lebih dahulu, yang dimana analisis kualitatif dengan teknik moderator, butir soal yang didiskusikan dengan para ahli. Artinya soal-soal tersebut didiskusikan terlebih dahulu dengan para ahli, yang dimana para ahli tersebut diantaranya guru atau dosen yang mengajar pada materi, ahli materi, ahli bahasa, penyusun atau pengembang kurikulum, dan yang terakhir yaitu ahli penilaian. Penelaahan
mengomentari atau memperbaiki berdasarkan keahliannya. Setiap butir soal dituntaskan secara bersama-sama dan dicatat oleh notulis. Namun pada analisis kualitatif dengan teknik moderator tersebut juga memiliki kelemahan, yang dimana kelemahannya adalah butuh waktu yang lama untuk mendiskusikan setiap satu butir soal. Selanjutnya, analisis kualitatif dengan teknik panel, yang dimana terdapat beberapa prosedur penelaahan soal. Yang pertama adalah penelaahan diberi yang satu bahan penunjang, 2 butir soal yang akan ditelaah, 3 kisi-kisi, 4 format penelaahan, yang 5 yaitu pedoman penilaian. Nah, yang kedua penelaah diberi pengarahan, dan yang ketiga penelaah bekerja sendiri-sendiri dengan memperbaiki langsung pada lembar penelaah dan memberi komentar pada kolom-kolom yang telah disiapkan. Ini contoh dari format penelaahan butir soal. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu analisis butir soal kuantitatif. Yang dimana analisis butir soal kuantitatif ini, penelaahan butir soal secara kuantitatif didasarkan pada data empirik pada butir soal instrumen atau soal tersebut. Analisis butir soal kuantitatif digolongkan atas 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan secara klasik atau menggunakan teori tes klasik, dan yang kedua yaitu secara modern menggunakan item response theory atau IRT. Nah, analisis kuantitatif dengan pendekatan klasik, kelebihannya yaitu lebih murah, dapat dilaksanakan sehari-hari dengan cepat menggunakan komputer, sederhana, familiar, dan dapat menggunakan data dari beberapa peserta didik atau sampel. Ini menurut Milan dan Grant pada tahun 1983. Selanjutnya, analisis kuantitatif dengan pendekatan modern atau IRT adalah teori yang menggunakan fungsi matematika untuk menghubungkan antara peluang menjawab benar suatu soal dengan kemampuan siswa. Asal mula dari IRT yaitu kombinasi suatu versi hukum dengan suatu analisis faktor bukti soal atau item faktor analisis, kemudian bernama teori trend-led atau land-trend theory. Selanjutnya, sekarang secara umum kita kenal dengan item response theory atau IRT. 4 macam model IRT. Yang pertama yaitu model 1 parameter, yang dimana model 1 parameter ini menganalisis data yang menitikberatkan pada parameter tingkat kesukaran soal. Nah, yang kedua yaitu model 2 parameter. Model 2 parameter ini menganalisis data yang menitikberatkan pada parameter tingkat kesukaran dan daya beda soal. Yang ketiga adalah model 3 parameter yang menitikberatkan pada parameter tingkat kesukaran soal, daya pembeda soal, dan menebak. Selanjutnya adalah model 4 parameter. Model 4 parameter ini titik beratnya hampir sama dengan model 3 parameter, yaitu tingkat kesukaran soal, daya pembeda soal, menebak, dan penyebab lainnya. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif pada butir soal. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan. Lebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.